Halo teman-teman. Selamat hari Minggu. Gimana kabar teman-teman di rumah? Saya berharap kabar kalian baik-baik aja di rumah ya. Sekolah minggu hari ini bersama Losarani dan ditemani oleh teman-teman kalian, ada Yoel, ada Yeni, ada Sila, dan ada Mika. Nah, sebelum kita melanjutkan ibadah kita hari ini, sebelumnya kita akan berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur dan terima kasih atas pernyataan dan cinta kasih-Mu kepada kami. Saat ini kami bersama-sama akan memuji dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan kuasa kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik kita, anak-anak yang istimewa. Nah, untuk mengawali ibadah sekolah minggu kita hari ini, kita akan memuji nama Tuhan dengan lagu Aku Istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan. Ku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa, kata Yesus. Ku diharap, Alkitab mengajarkan. Ku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Nah, tadi kita sudah bersama-sama memuji nama Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan dulu dan diiringi dengan lagu Dia Harus Makin Bertambah. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang.
Hai adik, kita ketemu lagi kembali hari Minggu ini. Kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan yang akan kita sama-sama untuk bisa mengerti apa yang hendak Tuhan ajarkan bagi kita. Sebelumnya, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini yang Kau sediakan bagi kami. Tuhan, tolong kami, mampukan kami untuk selalu bersyukur pada Engkau. Mampukan kami untuk selalu bersuka cita dalam Engkau, dalam kondisi apapun. Karena kami sadari dan kami mengerti Tuhan selalu ada bagi kami. Dan mampukan kami untuk mengerti apa yang Tuhan hendaki bagi kami untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan belajar firman-Mu. Tuhan tolong berkati kami, berkati losa kami, agar kami boleh mengerti apa yang Tuhan hendak sampaikan bagi kami. Terpuji Tuhan Yesus, kami berdoa syukur hanya dalam Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita kembali akan belajar bagaimana seorang Saulus yang begitu jahat, pada orang Kristen, yang begitu memusuhi orang Kristen, akhirnya bisa dipakai Tuhan, dirubah Tuhan menjadi orang yang sangat baik, dirubah Tuhan menjadi orang yang dipakai Tuhan yang luar biasa, yang menuruti apa yang Roh Kudus pimpin dan untuk dia lakukan. Mari kita sama-sama saat ini kita saksikan bagaimana pengalaman Paulus melayani Tuhan. Mari kita sama-sama menyimak video berikut ini ya. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium, dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penetua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma.
Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami. Katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka. Katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya." Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring. Katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa sulung, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus
dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Seketika itu juga, ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, Lepaskanlah kedua orang itu. Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus. Katanya, Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, Tanpa diadili, mereka telah mendera kami, warga negara Roma, di muka umum, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam. Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar. Nah adik-adik, kalian sudah menyaksikan bagaimana Paulus dipakai Tuhan yang luar biasa. Ketika dia melayani Tuhan, dia mengikuti apa yang Roh Kudus pimpin. Ketika Roh Kudus tidak menghendaki dia untuk pergi ke suatu tempat, dia tidak akan pergi. Tapi dia akan mengikuti pimpinan Roh Kudus kemanapun Tuhan hendaki untuk dia pergi. Dan dalam pelayanannya, tidak semuanya berjalan mulus. Dia bahkan ditangkap, disiksa, dicambuk, dan dipenjara. Tapi dalam semua itu dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia tidak bersedih. Dia tidak dendam pada orang-orang yang mencambuk, menghina, dan menghukum dia. Tapi dia berdoa bagi mereka. Dia berdoa bagi mereka. Bahkan bagi kepala penjara yang memenjarakan dia. Dia berdoa bagi mereka sehingga kepala penjara satu keluarga pun bisa percaya pada Tuhan. Di sini kita bisa melihat bahwa Paulus melakukan segala sesuatu demi untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Yaitu memberitakan firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah memerintahkan, sebagaimana kita bisa lihat dalam Matius pasal 28. Kita sama-sama lihat ya. Dalam Matius pasal 28. Kita buka Alkitab sama-sama. Ayat yang ke 19 dan 20. Kita akan baca sama-sama. Matius 28 ayat 19 dan 20. 19 demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi, itu adalah perintah dari Tuhan Yesus langsung, yaitu mengabarkan Injil sampai ke ujung dunia, dengan janji bahwa Tuhan akan menyertai mereka melalui Roh Kudus yang akan memimpin mereka melewati segala kesulitan, melewati segala tantangan. Itu yang Paulus lakukan, sehingga dia tidak menyerah menghadapi tantangan, dia tidak menyerah menghadapi penderitaan, dia tidak memusuhi orang-orang yang memusuhi dia, dan dia tidak mendendam pada orang-orang yang menyakitinya, tapi dia berdoa bagi mereka, sehingga banyak orang yang dimenangkan. Ketika dia melayani sampai ke Eropa, ke Italia, akhirnya di sana terjadi kebangkitan bagi orang Kristen. Banyak orang yang bisa diselamatkan dan percaya pada Tuhan Yesus. Maka dari sini kita bisa belajar
bahwa ketika melayani Tuhan, hendaknya hati kita selalu patuh akan pimpinan Roh Kudus. Tidak menyerah terhadap tantangan, tidak menyerah terhadap segala kesulitan, tapi terus maju untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih yang sudah mengajar kami. Ya, kami boleh belajar melalui pelayanan Rasul Paulus yang ketika dia dipanggil Tuhan, dia merubah hidupnya dari kehidupan orang yang membenci orang Kristen menjadi orang yang taat, setia melayani Tuhan. Walaupun kesulitan menghadang, walaupun harus menghadapi penderitaan, dia tidak menyerah dan dia tidak berkeluh kesah, tapi dia tetap setia untuk mengabarkan Injil sebagaimana Tuhan Yesus perintahkan, untuk mengabarkan Injil, kabar baik itu sampai ke ujung bumi. Tuhan, biarlah kami, anak-anak-Mu ini boleh mengerti dan boleh siap menerima panggilan-Mu. Kita Tuhan membutuhkan kami. Biar kami dengan rendah hati dan dengan sepenuh hati menerima panggilan-Mu untuk melayani Engkau. Terpuji Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam pimpinan-Mu. Tuhan akan menyertai hidup kami. Terpuji Tuhan, kami bersyukur hanya dalam Tuhan Yesus. Amin. Sampai sini adik-adik. Dadah, sampai jumpa minggu depan.